3, 2, 1. Halo semua, perkenalkan nama saya Gracie Denisi Barani dari kelas 3. Asal sekolah saya dari SMA 5 Negeri Medan. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphein. Geo yang artinya bumi dan graphein yang artinya lukisan atau deskripsi. Jadi, secara sederhananya, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan bumi. Gambaran atau deskripsi tentang bumi dijelaskan dalam bentuk karakteristik wilayah, alam, dan sosial di permukaan bumi. Nah, di objek studi geografi ini ada dua objek. Yang pertama, objek material geografi. Objek ini adalah objek yang mengacu pada apa yang dikaji dalam geografi, yaitu mencangkup seluruh fenomena geosfer. Dan yang kedua, objek formal geografi. Objek ini adalah objek yang mengacu pada sudut pandang geografi dalam mengkaji fenomena geosfer tersebut yang nantinya dapat dikaji secara tepat dan terperinci. Fenomena geosfer di objek material ini ada 5, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, geosfer, dan antroposfer. Nah, di objek formal ini ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan ini adalah upaya dalam mengkaji rangkaian persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Yang kedua, pendekatan kelingkungan atau ekologi. Pendekatan ini adalah cara penyelidikan suatu fenomena geosfer yang berada di suatu tempat atau wilayah tertentu dengan menerapkan konsep ekosistem. Dan yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini adalah hubungan fungsional antar unit wilayah yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, sehingga tercipta suatu sistem yang kompleks sifatnya, serta pengkajiannya membutuhkan pendekatan yang kompleks. Di prinsip geografi ini ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip persebaran atau distribusi. Prinsip ini menjelaskan persebaran yang tidak merata antar wilayah, baik tentang aspek fisik maupun aspek sosial. Yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau keterkaitan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Prinsip ini adalah penjelasan lebih jauh serta mendetail mengenai gejala-gejala geosfer yang diselidiki atau dipelajari melalui penggambaran bentuk keterkaitan antara alam dan manusia dalam bentuk peta, kalimat, diagram, dan grafik. Dan yang terakhir, prinsip korologi. Prinsip ini adalah perpaduan dari prinsip-prinsip sebelumnya. Prinsip korologi merupakan prinsip yang komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip sebelumnya yang bertujuan menelaah fakta, gejala, maupun permasalahan yang terjadi di suatu ruang. Di aspek ilmu geografi ini ada 2 aspek. Yang pertama, aspek fisik. Aspek ini adalah aspek non-manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Dan yang kedua, aspek sosial. Aspek ini adalah aspek yang terkait dengan tempat dan cara manusia hidup, serta berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Unsur pokok geografi ada 2, yaitu yang pertama, realm of nature. Unsur ini bersifat dinamis dibandingkan dengan manusia. Dan yang kedua, realm of human. Unsur ini bersifat dinamis dan kreatif. Geografi fisik mempelajari bentangan alam, contohnya sungai, lembah, dan sebagainya. Geografi ini juga menjelaskan penyebaran kenampakan alam yang bervariasi, serta mencari jawaban tentang pembentukan dan perubahannya. Geografi manusia mempelajari bentangan lahan manusia atau budaya. Contoh, komponen-komponen buatan manusia, kegiatan manusia, dan sebagainya. Geografi ini juga menjelaskan pola-pola kenampakan manusia dan kegiatannya, serta meneliti hubungan antara manusia dengan lingkungan. Di tata letak geografi ini ada 3 pengaruh unsur, yaitu yang pertama, pengaruh unsur fisik. Pengaruh unsur fisik meliputi yang pertama, iklim dan cuaca, yang kedua, air, yang ketiga, relief atau morfologi tanah, dan yang keempat, hasil tambang dan mineral. Yang kedua, pengaruh unsur topologi. Pengaruh ini meliputi 3 bagian, yaitu A. Letak. Terdapat 7 letak. Yang pertama, letak astronomis. Letak ini adalah letak suatu tempat yang dihubungkan dengan garis lintang dan garis bujur. Pengaruh dari letak ini
adalah adanya iklim dan daerah waktu. Yang kedua, letak geologis. Letak ini adalah letak suatu tempat yang berdasar struktur batu-batuan yang ada pada kulit buminya. Pengaruh dari letak geologis ini adalah memiliki gunung aktif, kaya sumber tambang dan mineral, mempunyai tanah yang subur, dan sering terjadinya gempa bumi. Yang ketiga, letak geomorfologis. Letak ini adalah letak yang berdasarkan morfologi suatu tempat di muka bumi. Pengaruh dari letak geomorfologis adalah banyaknya jenis tanaman, kaya akan kandungan mineral, kepadatan penduduk, dan sebagainya. Yang keempat, letak geografis. Letak ini dilihat dari posisinya di muka bumi. Pengaruh dari letak geografis adalah tropis sepanjang tahun, pelayaran ramai, iklim musim, dan kaya akan jenis flora dan fauna. Yang kelima, letak maritim. Letak ini adalah letak suatu daerah yang ditinjau dari suatu kelautan. Pengaruh dari letak maritim adalah kaya akan hasil laut dan kelancaran di bidang pelayaran. Yang keenam, letak ekonomis. Letak ini adalah letak suatu daerah yang ditinjau dari jalur dan kehidupan daerah terhadap daerah lain. Pengaruh dari letak ekonomis adalah menjadi pusat lalu lintas perdagangan di dunia. Yang ketujuh, letak sosiokultural. Letak ini adalah letak suatu daerah yang berdasarkan keadaan sosial budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah sekelilingnya. Pengaruh dari letak sosiokultural adalah terjadinya akulturasi budaya antar budaya luar dan budaya lokal. Selanjutnya, B. Luas. Indonesia terdiri dari 16.671 pulau dengan luas daratan mencapai 1.904.569 km persegi. Adapun luas perairan Indonesia yang memisahkan pulau-pulaunya mencapai sekitar 6.159.032 km persegi termasuk zona ekonomi eksklusif, sehingga luas wilayah Indonesia mencapai sekitar 7,9 juta km persegi. Dan yang terakhir, C. Bentuk. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oceania, sehingga dikenal sebagai negara lintas serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan yang terakhir, pengaruh unsur biotik. Pengaruh ini meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama flora. Indonesia merupakan suatu negara berbentuk kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau. Keadaan flora Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 2 subregion, yaitu subregion Indonesia-Malaysia di wilayah Indonesia Barat dan subregion Australia di wilayah Indonesia Timur. Secara garis besar, flora di Indonesia terdiri atas 4 kawasan flora, yaitu flora Sumatera Kalimantan, flora Jawa Bali, flora Kepulauan Males, dan flora Irian Jaya. Yang kedua, fauna. Pola persebaran fauna di Indonesia sangat dipengaruhi oleh persebaran tumbuhan dan kondisi geografis Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia. Pola persebaran fauna di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 kelompok wilayah, yaitu wilayah fauna Indonesia tipe Asiatis, fauna Indonesia tipe peralihan, serta fauna Indonesia tipe Australis. Dan yang ketiga, manusia. Manusia sebagai salah satu komponen utama yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penyebaran, pengembangan, dan pemusnahan. Nah, di konsep dasar geografi ini ada 10 konsep. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep ini adalah konsep utama geografi atau membahas tentang letak dari objek tertentu di permukaan bumi. Lokasi ini ada 2 macam, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang kedua, konsep jarak. Konsep ini dinyatakan dalam ukuran lurus dan jarak tempuh. Jarak ini juga ada 2 macam, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Konsep ini tidak selalu berkaitan dengan jarak, tapi berkaitan dengan kondisi atau ada tidaknya sarana transportasi dan komunikasi. Faktor yang memengaruhinya adalah rintangan alam, bahasa, adat, dan sikap. Yang keempat, konsep pola. Konsep ini berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik alami maupun buatan. Yang kelima, konsep morfologi. Konsep ini menggambarkan perwujudan daratan. Yang keenam, konsep aglomerasi. Konsep ini merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah, baik dengan faktor kejenisan maupun faktor umum yang menguntungkan. Yang ketujuh, konsep nilai kegunaan. Konsep ini menggambarkan kegunaan yang sangat berbeda-beda bagi orang-orang yang berbeda-beda. Yang kedelapan, konsep interaksi dan interdependasi. Konsep ini merupakan peristiwa saling ketergantungan
atau memengaruhi suatu objek atau tempat yang satu dengan yang lainnya. Yang kesembilan, konsep diferensiasi area. Konsep ini menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Yang ke-10, konsep keterkaitan ruangan. Konsep ini menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain dalam suatu ruangan baik yang menyangkut fenomena alam, biotik, maupun sosial. Cabang-cabang geografi ada 5, yaitu yang pertama, cabang geografi dalam ranah litosfer. Nah, di cabang ini ada 4, yaitu geologi, geomorfologi, pedologi, dan geofisika. Yang kedua, cabang geografi dalam ranah atmosfer. Di cabang ini ada 2, yaitu meteorologi dan klimatologi. Yang ketiga, cabang geografi dalam ranah biosfer. Di cabang ini ada 2, yaitu pitogeografi dan zoogeografi. Yang keempat, cabang geografi dalam ranah hidrosfer. Nah, di cabang ini ada 3, yaitu hidrologi, oceanografi, dan hidrografi. Dan yang kelima, cabang geografi dalam ranah antroposfer. Nah, di cabang ini ada 3, yaitu geografi sosial, geografi penduduk, dan geografi pemukiman. Sekian penjelasan saya tentang ilmu geografi. Mohon maaf apabila ada kata yang salah maupun ucapan saya kurang jelas. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.